apakah pengaruhnya buruk atau pengaruhnya baik, ya, tetap saja dia itu tokoh. Yang namanya tokoh kan macam-macam, ya. Ada tokoh seni, ada tokoh pengusaha, ada tokoh agama, itu tadi ya disebutkan. Ya, Masya Allah. Yang penting bagaimana dia mampu memberikan pengaruh kepada orang lain, dia itu sudah tokoh. Atau kalau ada yang lain itu gampangnya begini, masyarakat ini kan ada simpul-simpulnya. Simpul ya. Jadi simpul masyarakat ini juga bisa disebut dengan tokoh. Kalau misalnya ada orang yang dia punya bukan pengikut apa istilahnya, ya itu tadi katanya Pak Iqbal, bisa mempengaruhi 10 orang atau 20 orang gitu ya. Artinya ketika dia ngomong itu ada 20 orang yang langsung bisa terpengaruh oleh kata-katanya, maka itu juga tokoh, cuman memang level dia 20 orang. Jadi kalau misalnya panjenengan semuanya ini bisa ketika di kampung gitu ya, di RT atau di RW atau dimanapun, ketika mengatakan sesuatu, wah ini penting untuk kita dukung, terus yang lain ini langsung 20 yang ada atau siapapun, ya Bu setuju. Gitu. Nah itu berarti ya itu sudah masuk kategori tokoh. Saya coba aja pernah ya test the water begitu ya, uji coba seberapa besar sih pengaruh kita ketika memberikan masukan begitu. Waktu itu mau pemilihan RT, ini saya coba aja iseng gitu ya. Bukan waktu itu memang sudah ada yang mau kita dorong, tapi saya cuma nyoba. Wes sampai naik Bu, nek kalau sing gelem dadi ketua RT, sampai naik ketua RT nih, langsung yang itu setuju, 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 setuju. Wah setuju. Begitu. Ya ojo aku ngono. Lek sampean gak gelem, bojone sampean begitu ya. Begitu. Akhirnya ya kita ketika waktu hari hanya itu saya cek. Waktu itu saya pas gak bisa hadir ada apa ya suami acara. Saya tanya suami, ya, wih masif suaranya, menang mutlak gitu, Masya Allah. Jadi kita ingin melihat pengaruh. Makanya tadi ketika Pak Iqbal menyampaikan bahwa tokoh itu adalah yang punya pengaruh. Nah, seberapa besar pengaruhnya memang berbeda-beda. Tapi siapapun yang dia bisa mempengaruhi orang lain, mampu memberikan pengaruh, apakah sedikit atau banyak, maka dia tokoh. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ditugaskan untuk tolong silaturahim ke tokoh, ya udah tahu lah kemana, ke siapa. Oh, ini kayaknya orang ini paling berpengaruh di sini. Dia sudah menyampaikan pendapat, yang lain ini kebanyakan mutlak mendukung. Nah, ini berarti dia tokoh. Atau dia tokoh di segmen lain, dia punya segmen ya. Misalnya dia memang di segmen orang-orang jalanan misalnya. Ya. Tapi dia tokoh. Saya sering ya kalau ngobrol gitu ya, mungkin sambil isi bensin gitu ya, isi bensinnya kadang nggak di pom bensin karena antri isi di mana itu ngobrol gitu. Pokoknya kalau kita ketemu ini sukanya memang harus ngobrol ya, supaya kita ini banyak wawasan. Wawasan ini tidak hanya ada di PPW ini saja, tapi di jalanan ya kita ketemu siapapun itu insya Allah wawasan akan bertambah. Jadi kita niatkan silaturahmi. Ya ngobrol sana kemari. Tapi kalau ngobrol ke sana kemari kita mesti harus cari kita kira-kira kita bisa masuk untuk sesuatu poin yang bermanfaat di mana ya. Itu kita sudah sambil mikir, sambil dengerin ya, udah mikir gitu. Nah, nanti closing statement-nya nanti di D itu finishing thoughts.
Itu akan kita pelajari, ya. Jadi itu tokoh masyarakat. Kemudian teknik membangun komunikasi. Jadi untuk teknik membangun komunikasi secara umum, ya, secara umum itu adalah kita tahu dulu data tentang tokoh. Ini orang pengaruhnya di apa? Oh, ini orang kelebihannya di mana? Ya, dia seperti apa? Dia ini backgroundnya apa? Dia ini sisi kelemahannya apa? Kita pelajari semua. Makanya ini akan menjadi penting nanti ketika kita bersilaturahim atau ngobrol dengan dia. Atau finishing touch-nya itu nanti akan menjadi penting ketika kita tahu data tentang tokoh itu. Contoh saja ya, misalnya Pak ini pekerjaannya apa ya? Orang ini pekerjaannya nggak jelas misalnya gitu ya. Nah ini data. Oh, makanya dia ini kalau urusan bagi-bagi sembako, wah semangat banget gitu misalnya. Nah ini kita akhirnya memahami, kita mengerti, oh begitu. Kenapa orang ini kok keras kalau sudah urusan kok bagi sembako dia nggak mau ngalah gitu ya. Oke, oke. Nah, kita tahu datanya. Kemudian gimana? Oh ternyata dia istrinya sakit gitu ya. Oh wajar gitu. Makanya kenapa dia kok bawaannya ya cemumut terus misalnya dan seterusnya. Itu kita akhirnya kita memahami gitu loh. Kalau kita itu mengerti tentang seseorang, itu pentingnya oh ya wajar kita bisa memahami, kita bisa berempati gitu. Nah, nanti kita akan akan menjadi entry point gitu. Ketika kita ketemu dia, ketika kita bersilaturahim ke dia, kira-kira apa yang mesti kita lakukan gitu. Ya. Jadi data tentang tokoh itu penting. Ya dari ngobrol-ngobrol gitu. Sampean anaknya berapa? Oh iya. Ya, tapi kadang kita ini lupa lah sudah ngobrol ke sana kemari lupa dengan data ya. Jadi makanya ini memang ada pelajaran tertentu, pelajaran sendiri cara mengorek data, cara apa istilahnya mempelajari seseorang itu. Itu ada orang-orang yang memang piawai. Saya pun nggak terlalu ya. Ya, saya sering, wah Ibu Nurun guys, gimana ya, kadang itu. Ya, ya, ya. Saya kalau sudah pas capek, wis nggak ini. Tapi harus memang pas seperti itu kan mikir, data apa lagi yang kita butuhkan. Nah, kemudian data tentang toko ya, nanti dicari sendiri kira-kira apa. Anaknya, sekolah di mana. Nah, itu akan bisa mengetahui ini orang afiliasinya kemana. Kemudian ya dulu wis pokoknya tapi nggak semata-mata jangan terus bapak lulusan apa nggak begitu ya wis tahu lah gimana teknik komunikasi ngobrol pak ada anak kecil ini anaknya ya bukan ini anak tetangga oh kirain anak bapak atau anak ibu gitu kalau ibu sendiri anaknya berapa nah kan langsung masuk gitu sambut aja kalau lupa namanya sering kadang ini kita ini juga malu kan bolak-balik kandang di lali ya sama orangnya saya kadang asak kenanya ngabut ya ini kelemahan saya ya. Jangan dipakai ini jadi kalau karena diberitahu orang ini siapa lupa namanya terus saya langsung sebut Bu Sri gitu loh kok Bu Sri sih bener siapa begitu langsung saya sebut aja nama orangnya Bu Sri ya gitu loh kok Bu Sri saya iya salah siapa sama namanya oh iya iya ya, maaf ya ya agak lupa dikit faktor U gitu nah gitu. Jadi kan biar dia langsung sebut nama atau kalau kita belum pernah kenal langsung kita sebut saya Nurul Bu ibu siapa oh ya oh masya Allah atau kita kadang ya apa oh kayaknya saya pernah dengar ya sering dengar kan nama-nama mirip-mirip gitu oh, seneng dia jadi kita berikan apa yang menyenangkan misalnya namanya sama namanya kan banyak Enda gitu. Kayaknya pernah dengar sih nama ibu ini masya Allah gitu ya kan banyak yang namanya Enda oh iya iya rumahnya
Di pojok ya? Oh bukan, lo kok salah? Gimana? Pokoknya langsung tebak-tebak aja lah. Ini asalnya SKSD. Kemudian yang B, apa topik pembicaraan yang cocok? Nah, ini nanti. Kira-kira kita ketika ngomong, nah kita lihat aja dia mulai membuka topik pembicaraan itu di poin apa. Nah, kita coba ya apa istilahnya? Mencerna gitu. Kemudian mencoba ya ikut dalam topik itu. Kemudian cuman makanya kita ini memang perlu banyak sekali wawasan ya. Saya sebenarnya juga bukan termasuk orang yang banyak-banyak pengetahuan juga. Kadang juga ngerti. Ya udah, kita dengerin dulu aja. Kadang kalau saya terpaksa juga sambil dengerin gitu buka Google gitu. Oh, iya. Gitu ya. Ya itu aja cara kita. Misalnya saya nggak kenal, ada tokoh gitu ya. Udah dia duduk di depan, saya pernah, oh, orang ini saya kok nggak kenal. Saya kan nggak enak nanti kalau ditanya, apa ya Bu? Gitu. Kalau tanya orang, nggak tahu kan, nggak enak. Langsung saya lihat. Minimal saya harus tahu namanya, saya cari aja deh. Oh ini orang seret. Oh ini toko ini. Nah, kita tahu. Kalau toko terkenal begitu, biasanya ada di Google itu ada muncul namanya siapa dia. Gitu ya. Tapi kalau toko level yang RT, RW jarang ya. Tapi kalau dia apa? Ya mungkin banyak menulis itu bisa muncul ya. Tapi kalau levelnya kota itu biasanya sudah langsung muncul. Kemudian ya pembicaraan yang cocok ya nanti kita akan bisa lihat sendiri kira-kira oh ini orang tertarik di ini ya kita ikuti aja. Nanti sambil kita coba tanya-tanya sedikit. Kira-kira di poin ini tertarik. Udah pernah dengar PKS nggak Bu? Kadang kalau orang ini ya teliti, saya pernah nyoba datang itu saya nggak sebutin kalau saya dari PKS. Dia pandangannya itu gimana gitu. Ibu ini penasaran gitu. Ya mau silaturahim aja Bu, ingin belajar dari jenengan ini kan orang ternama. Wis pokoknya saya kenal jenengan malang melintang di dunia. Inilah masyarakat ya di masyarakat, Masya Allah. Track record jenengan. Saya makanya ingin belajar, ingin ngelmu sama jenengan. Terus tanya, masih penasaran dia. Lama-lama ditebak saya. Ibu ini Bu PKS ya. masa ini jidat saya ini langsung kelihatan ada stikernya PKS loh Bu. Baru langsung tebak saya. Ya, saya nebak aja gitu. Ternyata tebakannya itu benar. Udah pernah dengar nih PKS Bu? Nah, langsung aja. Nggak apa-apa ya. Jadi banyak cara ya. Insya Allah banyak metode bagaimana kita berdiskusi, berbincang-bincang. Nah, yang agak rumit itu kalau pas ini penugasan ya, penugasan misalnya mengclosing seseorang, wah itu mesti baru mau masuk aja udah berdoa itu, doanya terserah wis, Pak, terserah. Saya itu pernah sampai doa mau masuk masjid itu tak baca aja sekalian. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pokoknya saya minta rahmat dari Allah, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah mudahkan gitu untuk mengclosing orang ini gitu. Jadi ya udah masuk banyak beristighfar ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Moga-moga orangnya mau gitu ya. Mau ikut PKS misalnya. Nah, itu kita berdoa. Terus kita ikutin topik pembicaraannya. Kita arahkan dikit-dikit, kita nanya. Jadi kalau enak itu silaturahim berdua atau bertiga. Jadi satunya ngobrol, satunya mikir. Satunya ngobrol, satunya mikir. Itu kalau sendirian kan harus mikir sendiri. Artinya ya, dia harus mengimbangi pembicaraan, tapi juga harus memikir mengarahkan ini nanti ke sini arahnya. Nah, itu agak berat, tapi ya harus terlatih juga ya. Kalau sendirian, bareng-bareng,
Jadi kalau orang ngomongnya banyak lebih enak sebenarnya. Kalau yang tokoh yang ngomongnya banyak gitu kita tinggal dengerin. Sambil sesekali langsung kita kayak ngepot set gitu masuk dikit gitu. Bagaimana menurut jenengan? Nah, gitu, set. Kita mikir lagi nanti saya masuk angle-nya di mana lagi. Sampai terakhir, apakah panjenengan bersedia? Gitu. Terakhir. Udah, ya wis bismillah. Alhamdulillah. Sujud syukur ya. Begitu. Jadi topik-topik pembicaraan ya sambil jalan kita lihat. Kemudian yang ketiga sisi yang bisa dikerjasamakan. Nah ini nanti angle yang tadi saya bilang, bagaimana kita masuknya, kita mau kerjasama di poin apa. Ini tokoh masyarakat. Saya butuh dukungan apa misalnya. Misalnya kita butuh dukungan terkait dengan bagaimana nanti baksos ini atau kegiatan ini bisa didukung oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di situ. Nah, itu bagaimana caranya? Ini nanti kita ketika silaturahim kita akan berpikir. Kenapa? Karena ketika misalnya Bu, kita mau ngadain senam bersama, menurut jenengan gimana? Bu, jenengan kok suwehat sih? Kayaknya ini jenengan ini rajin olahraga nih. Iya, saya ini kelihatan. Ya nggak nemen-nemen sih, tapi ya Masya Allah, Bu, jenengan ini masih sehat, masih ini ya. Ibu, kalau ada yang senang gitu menurut jenengan gimana di sini? Oh, bagus lah. Oh, gitu. Kira-kira orang-orang senang nggak, Bu? Ya nanti tak bilang aneh lah, biar semua datang. Wah, ini mantap gitu ya. Jadi posisi yang bisa dikerjasamakan. Oh, berarti dia recruiting, dia mobilisasi massa siap begitu. Oh, masalah dana aku nggak siap. Oh iya nggak masalah kok. Itu berarti kan isu itu akan menjadi isu bersama, bukan hanya kita. Itu menurut saya penting. Ya. Jadi kalau sudah menjadi isu bersama, harapannya semuanya akan memberikan dukungan. Tapi di luar itu semua ya, artinya sebelum kita melakukan komunikasi itu memang yang pertama yang harus kita ingat, jangan lupa ya. Jadi kalau kita lupa mesti harus bismillahi awal wal akhir gitu ya. Untuk meluruskan niat-niat kita bahwa ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat ini, kita tidak dalam rangka mencari popularitas ya. Kesampingkanlah itu pintu masuknya setan gitu ya. Kita nggak pingin populer, orang itu nggak usah pingin populer lah. Nanti Allah yang mempopulerkan. Kita ini pinginnya adalah kebaikan ini akan dihasung bersama oleh siapapun. Itu ta'awunu 'alal birri wat taqwa wala ta'awun 'alal ismi wal udwan. Jadi kita ingin saling bahu-membahu dalam kebaikan. Agar masyarakat ini bisa merasakan nikmatnya dalam kebaikan begitu. Yang pertama ya, luruskan niat. Kemudian yang kedua ya harus sabar, Pak. Ketika kita berkomunikasi masih belum menemukan ya apa ya dalam pandangan kita ini sukses berkomunikasi berhasil mengclosing gitu ya sabar. Tapi kita coba cari sisi lain, minimal kita punya komunikasi hubungan baik. Sehingga nanti kalau kita butuh informasi, kita kalau mau silaturahim lagi ke sana itu Insya Allah atau mau nanya-nanya nggak sungkan ya. Jadi tetap aja. Kemudian udah ya posisi yang bisa dikerjasamakan. Kemudian nah nih finishing touch. Saya nggak slideshow ya karena saya sambil lihat jam ini 20.30 karena tadi informasinya 40 menit ya supaya nanti nggak kebablasan. Jadi ini yang terakhir tuh ketika kita berkomunikasi finishing touch atau tindak lanjut komunikasi. Jadi kita ini sering kalau berkomunikasi cuma ngobrol ke sana kemari, kemudian apa closing statement-nya, finishing touch-nya, what's next-nya ini kadang kita lupa. What's next? Jadi what's next-nya misalnya
saya coba pernah, Bu RT, gimana kalau kita adakan di sini, apa ya, ya ketemu-ketemu gitu loh, kan kita jarang ketemu. Ketemu ngapain, Bu? Gitu. Ya, ngapain di sini udah bisa baca Al-Quran semua ya? Ya, sudah sih kayaknya. Tapi nggak tahu juga. Nah, apa coba kita lihat dulu, Bu. Nah, ini nanti kita tawarkan dulu. Belajar baca Al-Quran. Nanti kalau semua ternyata udah bisa baca Al-Quran, ya kita belajar isinya Al-Quran begitu. Itu kan ada terjemah, nanti semua bawa Al-Quran terjemah. Kalau ada yang belum punya nanti ya kita cobalah pikirkan begitu. Ya, saya mendukung deh, saya pokoknya mendukung, tapi saya nggak mau ya ini. Oh nggak apa-apa, yang penting Bu RT mendukung ya, mendukung wes pokoknya. Oke, saya kalau gitu izin sekalian ya, nanti saya berkomunikasi dengan ibu-ibu yang lain ya, yang bisa bantu. Oh iya nggak apa-apa, silakan gitu. Langsung kita coba apa ya, bergerilya gitu. Nah, ketemu seret langsung kita coba. Saya tadi udah bilang Bu RT ini beliau mendukung. Oh ya nggak apa-apa, akhirnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena di masyarakat tuh ada juga yang memang apa ya, dalam bahasa kita tuh kayak kak tuwe sungkan gitu ya. Kalau delera, saya sendiri juga masya Allah gitu. Terus ngomong seret langsung aja tanpa beban gitu. Nanti ada itu pengajian, padahal saya nggak bilang pengajian gitu. Nanti ada pengajian, datang ya semuanya gitu. Ngono suante. Ada bos geng kayak gitu. Ya kan ya apa? Ya kita, ya terima kasih Bu infonya gitu. Ya, insya Allah. Yang lainnya, oh ya. Nah ini finishing touch itu penting. Makanya setiap komunikasi itu kan kita ini berkomunikasi ada topik-topiknya memang. Kita mau berkomunikasi dalam rangka apa? Oh, mencari dukungan. Oh, mau minta bantuan. Ya minta bantuan langsung. Langsung. Bisa nggak bantu ya Bu ya? Ini minta bantuan. Tapi belum kenal apa-apa sudah minta bantuan kayaknya ya aneh. Makanya kita mesti ini dulu dekat, ya dekat dulu. Ini kan membangun komunikasi ada tahapan-tahapannya bertahap. Jadi membangun kedekatan dulu ya, magnitude istilahnya ya. Jadi membangun kedekatan. Kalau kita sudah dekat itu kan insya Allah enak ya ngobrolnya. Kalau sudah dekat. Nah, kalau di poin materinya itu kan ada etika berbicara di ini ya di depan acara-acara resmi gitu. Kalau itu sebenarnya kita bisa lihat di Google aja lah ya. Nanti etikanya bagaimana biasanya kita lihat peran kita ya, posisi kita sebagai apa. Kalau sebagai ketua panitia ya jangan seperti pembicara ya. Kita ini sering maaf ya, kadang kita ya bukan mengkoreksi sih, tapi ini orang ngasih sambutan kayak jadi pembicara ketiga, panjang dan lebar. Nah, sebisa mungkin nggak seperti itu ya. Ya, sambutan, oh kita sebagai ketua panitia misalnya, ya kita memberikan sambutan terkait dengan acara itu. Oh kita sambutan sebagai tokoh masyarakat, ya tentunya kita memberikan sambutan terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan dukungan kepada acara ini. Kalau bisa nanti tidak hanya hari ini acara ini, tapi kalau bisa rutin ya, dan kalau bisa diperluas sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat lebih dari acara ini dan seterusnya. Begitu. Jadi seperti itu pentingnya ya. Kemudian kalau masalah itu etika. Kemudian kalau masalah ini susunan urutan apa itu? Urutan untuk memberikan yang kami hormati, yang terhormat, yang sama-sama kita hormati. Nah, itu ada banyak pendapat ya. Ada yang berpendapat yang dari yang level rendah dulu, ada yang berpendapat ada yang dari level paling utama dulu. Ya monggo saja sih menurut saya. Tapi kalau dalam birokrasi pemerintahan biasanya yang level bawah dulu baru yang atau kebalik ya.
Kalau saya baca di Google tuh ya seperti itu. Tapi seingat saya dulu waktu ini wali kota dulu ya, wali kota baru SKPD dan seterusnya. Atau ada perubahan, saya kurang paham ya. Tapi yang jelas ada tata urutan seperti itu. Nah, biasanya di sini juga ada pendapat yang menyebutkan bahwa kalau bisa tokoh masyarakat itu tokoh ulama gitu itu didahulukan, para alim ulama ya, para kiai begitu. Itu yang saya pun juga harus masih banyak belajar. Itu biasanya ketua DPD yang sudah terlatih. Nanti kapan-kapan ketua DPD bisa dihadirkan yang memberikan teknik-tekniknya ya. Nah, kemudian saya sampaikan dulu terkait dengan poin-poin yang ada di materi ya, supaya tidak menyalahi. Jadi etika berbicara di acara formal, itu tadi yang saya bilang etika ya. Kita lihat posisi kita. Posisi kita sebagai ketua panitia, ya berbicaralah sesuai dengan porsinya. Kemudian kalau kita sebagai tokoh masyarakat, ya berbicaralah tokoh itu seperti apa sih? Kan ya, mumpung memberikan sambutan, apa kira-kira pengaruh baik yang bisa dipegang disampaikan begitu. Mumpung ketemu bareng-bareng, tetapi yang sesuai dengan topik acara. Jangan terus. Tapi juga jangan ketika kita sambutan tadi ya yang saya bilang diulang-ulang, jangan seperti pembicara ketiga atau pembicara kedua, ya. Kepanjangan gitu menurut saya. Tidak seperti itu wawalan besar. Kemudian ini ada di poin materi ya, teknik membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat itu ada etika berkunjung silaturahmi ke kediaman tokoh ya. Jadi udah ya ini yang ini saya stop ya. Jadi kalau etika berkunjung silaturahim ke kediaman tokoh itu kita jangan kosongan lah, apa bahasanya kosongan. Ya, ya setidaknya ada pelembut hati gitu lah. Makanya kita berbasis data yang sudah kita dapat. Ini orang kayaknya apa kesukaan dia? Dia suka kuliner gitu, cari makanan lah atau apa gitu. Yang nggak harus yang mahal-mahal, tapi yang unik, yang berkesan. Gitu. Misalnya, ya ini kayaknya makan belut gitu ya, makan lalapan gitu, lalapan yang dia suka. Kalau kita punya data, kita beliin belut goreng yang paling enak misalnya. Itu misalnya gitu contoh. Nah, itu akan memberikan kesan. Nanti kita juga akan diingat. Ya kita nggak cari itu ya, tapi kita akan lebih mudah diingatnya gini, ini Mbak. Ya, walaupun dia mungkin belum tahu nama kita, orang yang pernah ngasih saya belut ya. Jadi setiap ketemu kita, Mbak, belutnya, oh ya siap, begitu nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Kan kita infak itu nggak usah hitungan ya. Kalau kita infak kan transaksi dengan Allah SWT. Nggak bisa dibandingkan dengan transaksi dengan manusia. Jangan dibandingkan ya, beda jauh. Jadi ketika kita ini, udah kita niatkan infak. Makanya kalau ada misalnya dari kita ya yang dicalekan itu nanti kalau misalnya keluar duit banyak atau keluar anggaran besar, udah dari pertama udah diniatin infak saja menurut saya ya, supaya kita ini selalu senang, selalu berbahagia. Kan infak, masa sedih sih infak? Lah yang kusumalun bisa dapatin, tidak akan fakir orang yang bersedekah, begitu. Jadi bawalah sesuatu yang melembutkan hati. Tidak harus makanan, apapun. Buku juga boleh. Ini dia belum punya Quran. Tapi saya belum punya uang kalau buku Quran yang baru. Kasih aja Quran yang nggak terlalu baru, nggak baru tapi masih sangat bagus misalnya. Nggak apa-apa kita, Bu, maaf ya ini nggak baru tapi ini biar kita terasa lebih dekat gitu. Oh iya nggak apa-apa. Alhamdulillah Mbak, saya belum punya Quran yang ada artinya. Oh iya. Tapi kita sudah cari data pas ngobrol-ngobrol beberapa waktu yang lalu. Kira-kira di sini kalau orang punya Quran yang ada artinya nggak Bu ya di masyarakat ini kebanyakan?
Banyak yang nggak punya kayaknya, oh saya aja belum punya, oh ibu belum punya juga ya. Nah, itu kan data gitu. Nah, jadi dari topik-topik seperti itu harapannya kita akan bisa lebih dekat menjalin komunikasi, dan ketika bersilaturahim kita kalau sudah dilembutkan hatinya dulu ya kan, qadul hadiah ya, memberikan hadiah itu melembutkan hati. Maka kalau kita eh, sudah bisa melakukan tahapan-tahapan itu, harapannya semoga pertolongan Allah itu hadir dalam proses berikutnya ya, proses silaturahim berikutnya itu Allah memberikan pertolongan. Hatinya lembut, kalau sudah hatinya lembut ya insya Allah moga-moga ya mudah memberikan dukungan dan bisa lebih dekat dengan kita. Kemudian ini saya bacakan sedikit terkait dengan bagaimana Rasulullah itu bersikap ya ketika bersama para tokoh-tokoh masyarakat. Di sini disebutkan Rasulullah itu meminta pendapat mereka yang mempunyai kedudukan berpengaruh dalam masyarakat. Jadi kalau terhadap orang-orang yang mempunyai kedudukan berpengaruh dalam masyarakat, kita ini tidak ada salahnya atau bahkan dianjurkan ya, karena Rasulullah melakukan itu. Rasulullah itu meminta pendapat. Makanya silaturahim itu penting. Ya. Nggak ada apa ya, nggak ada angin, nggak ada ini, terus kita silaturahim. Ngapain sampai ke sini? Ya mau silaturahim, Bu. Iya, ada apa gitu. Ya, Ibu kan sudah nggak di apa ya? Nggak diragukan lagi nih pengalamannya, Masya Allah. Udah puluhan tahun mengurusi masyarakat ini, udah banyak bergaul di masyarakat. Saya ini Bu pengen bisa gitu. Gimana ya menurut jenengan yang supaya kita bisa belajar gitu kan dari pengalaman yang jenengan. Wah, enggak ada. Yang kemarin itu Bu, jenengan, nah, pokoknya kita cari inilah. Oh yang itu ya, iya gitu. Gimana tuh Bu, kok bisa gitu? Wih, cerita. Jadi kita meminta pendapat tidak dengan mungkin bahasa-bahasa yang formal juga. Ya. Tapi ya dilihat situasinya lah. Apakah dia memang kita hadir dalam situasi formal? Kalau memang dalam situasi formal, misalnya kita delegasi dari partai yang memang ditugaskan ya, kita tentu berbicara dalam situasi yang formal. Kita ingin meminta pendapat, minta masukan. Kira-kira untuk PKS ini yang di mana, misalnya di RW kita ini Bu, PKS menurut jenengan gimana nih Bu? Apa yang Bu yang perlu terus diperbaiki, apa yang wah sudah banyak nih PKS pinter-pinter tapi lah belum menang-menang Ibu. Tuh mungkin ada masukan Bu, gimana? Ya, nanti dia akan cerita. Jadi saya sampaikan ya, yang terakhir 40 nih. Sebentar, sedikit. Rasulullah itu meminta pendapat yang mereka yang mempunyai kedudukan berpengaruh dalam masyarakat. Jadi salah satu contohnya terjadi pada saat perang Badar. Jadi selama perang tersebut beliau meminta pendapat para pemimpin Ansor. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat ketika beliau mendengar bahwa Abu Sofyan sedang bergerak mendekat. Maka Abu Bakar angkat bicara, tetapi Rasulullah tidak sependapat dengannya. Begitu pula dengan Umar. Jadi ini orang-orang internal bahasanya begitu ya. Lalu Sa'ad bin Abu Ubadah mengatakan, apakah engkau ingin kami berbicara? Begitu. Wahai Rasulullah, demi dia yang jiwaku ada di tangannya, kalau engkau perintahkan kami menceburkan kuda-kuda kami ke laut, akan kami lakukan. Jika engkau perintahkan kami membawa kuda-kuda kami ke Bar Al-Ghimat, itu pun akan kami lakukan. Nih, tokohnya kalau sudah mengatakan begini nih, wah ini ya, penting. Nah, itu jadi yang kita utamakan ketika bersama dengan tokoh-tokoh yang masih artinya perlu kita yakin bagaimana dukungan mereka kepada kita. Nah, itu yang lebih diutamakan ya. Setelah itu Rasulullah menunjuk orang-orang yang menjadi wakil-wakil beliau dan memerintahkan mereka maju ke medan perang dan mereka semua berangkat sampai tiba di Badar. Jadi ini Rasulullah itu ingin melihat gitu loh. Jadi di dalam Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu ingin menguji orang-orang Ansor sebab mereka tidak bersumpah setia untuk pergi keluar memerangi musuh bersama beliau sebelumnya itu.
mereka itu hanya bersumpah melindungi beliau dari orang-orang yang berusaha membahayakan beliau. Nah ini kan kurang meyakinkan. Rasulullah pinginnya bahwa mereka itu mau bersumpah setia untuk pergi keluar memerangi musuh bersama beliau. Akhirnya ketika itu tadi ya, Sa'ad bin Abu Ubadah mengatakan begitu, Rasulullah menyampaikan perkataannya itu, ketika saat menyampaikan perkataannya itu Rasulullah menjadi gembira ya dan bersyukur sekali ya, Masya Allah. Itulah. Jadi teknik berkomunikasi. Kalau ada orang internal, iya gitu aja maksudnya. Jadi kalau kan kadang kita ada dalam satu forum. Ya Allah alam bisawab ya, banyak mungkin kekurangannya dan saya berharap ada masukan-masukan untuk topik ini. Tidak harus pertanyaan ya. Saya kira di sini kita bisa berdiskusi, kita bisa saling bertukar pendapat, tidak harus mau bertanya ya. Memberi masukan lebih saya harap. Dari saya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Nurul atas materi yang telah disampaikan. Cukup berbobot dan insya Allah bermanfaat untuk diterapkan pada ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Selanjutnya adalah, sebenarnya ini masuk ke sesi tanya jawab, Bu. Sesi tanya jawab atau diskusi nih, lebih tepatnya. Kalau dari Bu Nurul, prefernya bagaimana? Ya, diskusi dan tanya jawab. Diskusi yang dimulai dengan pertanyaan gitu nih, Bu. Ya, yang membahagiakan apalah yang bagaimana terserah. Diskusi dan tanya jawab atau masukan boleh. Oke, baik. Kepada seluruh peserta anggota pertama PPW pada malam hari ini, monggo kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Nurul, silakan untuk bisa open mic atau bisa dituliskannya di kolom chat. Begitu. Seraya saya juga mengingatkan kepada seluruh anggota pertama untuk jangan lupa mengisi kehadiran yang sudah dikirim di kolom chat nih. Oke, ada itu Bu dari Nurul, raise hand nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya off kamera ya. Ya, sama Nurulnya. Salam kenal ya. Iya Bu, saya mau tanya ya. Kalau kita ke toko masyarakat, terus tokoh masyarakat ini seakan-akan tidak bisa membuka tidak bisa ditemani itu membuka membuka pembicaraan seperti itu. Orangnya misalnya kesannya itu kamu itu siapa gitu, mengajak saya ngobrol atau melihat kita dari kepala ujung sepatu kita sampai atas jilbab kita seperti itu. Kan ada ya karakter-karakter seperti itu. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa masuk gitu, ditemani ditemani dengan ngobrol santai pun sepertinya nggak bisa masuk juga seperti itu. Itu bagaimana Bu? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Itu tokoh apa bukan? Yang Anda temui itu. Jangan-jangan bukan tokoh. Ada juga yang kayak gitu Bu. Iya. Jangan-jangan bukan tokoh ya, sudah nggak apa-apa. Baik, ini Mbak Nurul. Bu Nurul ya, Bu Nurul ya. Terima kasih masukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau ketemu orang, kalau kita grogi ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amin. Sembarang doa dibaca, boleh ya. Supaya Allah berikan kita kekuatan begitu ya. La haula wala quwata illa billah gitu. Nanti Allah akan berikan informasi. Allah akan berikan inspirasi insyaallah. Nih, kamu ngomong ini. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita biasanya lupa nggak berdoa, itu yang bikin ada ngadat-ngadat ya. Kita jadi mau ngomong apa? Udah pulang aja deh. Biasanya kalau tokoh biasanya dia itu akan mudah aja ngobrol.
Makanya yang setelah kita berdoa, luruskan niat, begitu ya, sudah kita tata hati kita, sabar ya, apapun yang terjadi kita ikhlaskan untuk Allah. Nah, setelah itu kalau kita belum kenal, ya mesti kenalin dulu kan tahapan ukhuwah itu kan ta'aruf ya, kita kenalkan diri kita. Memang kita ini orang Indonesia ini jarang dididik memperkenalkan diri gitu. Yang sering itu nanya duluan, menanyain orang. Nah, coba kita mulai berlatih mulai sekarang. Kenalin Bu. Nah, terus ketemu siapa aja mulai latihan begitu. Nanti supaya ketika kita bertemu siapapun, nah kalau kita nggak kenalin diri kita, kan kesannya yang tokoh kita. Koyo wis kenal kabeh mbek awake dhewe gitu ya. Padahal banyak orang nggak kenal kita atau belum kenal kita, makanya kita kenalin. Kenalan Bu, kenalkan nama saya Nurul Arbati. Ibu dari mana? Ibu namanya boleh tahu? Nah, dia akan kenalkan. Saya uji coba itu kemarin tuh waktu di pokoknya pas kumpul-kumpul gitu. Uji coba, latihan. Saya pun juga belajar. Pokoknya ketemu siapa berani senyum sama saya, mesti langsung tak. Kenalin Bu, nama saya Nurul. Ibu siapa? Oh, Masya Allah, iya. Saya pernah dengar sih gitu. Oh iya. Nah, pokoknya mulai ngobrol. Gitu. Ibu namanya bagus. Nah, dari situ aja bisa kita masuk. Ibu namanya bagus nih. Oh, pokoknya bagus lah. Itu nama, misalnya namanya apa? Wis terserah. Sri gitu. Itu nama asli Indonesia, Bu. Masya Allah gitu. Bisa aja lah. Itu ketika Allah sudah memberikan inspirasi, semua hal itu bisa jadi topik. Kalau dia lihat baju kita, kenapa Bu? Baju saya bagus ya? Langsung aja. Wis ono aja topik itu. Kalau dia sebaliknya, kalau dia diem aja, Bu. Ibu, Masya Allah, kayaknya ibu ini pengusaha ya? Kita tebak-tebak aja langsung cerit. Enggak, masa kayaknya ini ibu ini pengusaha. Yang jujur, pengusaha ini mesti ya gitu. Merendah aja dengan ini. Enggak, ini pengusaha nih. Lihat tuh dompetnya, Masya Allah gitu. Guyon gitu. Canda Bu, gitu. Bu, gimana? Udah sarapan ya Bu? Wis ngomong aja, wis asal. Kok lemes Bu? Udah sarapan belum? Ya, mohon maaf ya. Kalau nanti insya Allah kalau kita banyak ketemu orang itu, insya Allah obrolan itu topik itu ada aja. Allah akan kasih inspirasi. Kalau orang lemes gitu, Bu, ibu sakit ya? Gitu. Enggak, gitu. Kok lemes? Mikir ya, gitu. Banyak masalah? Enggak. Oh, ya, lagi pikir ya. Kalau kayaknya wis gitu ya, pokoknya maaf ya mengganggu pikirnya gitu. Enggak lah. Bu, maaf ya, minta waktu sedikit. Ada waktu? Ya boleh. Nanti baru akan buka pembicaraan. Jadi Ibu Nurul, ya kalau jenengan diliatin gitu, dibuat yang biar nggak kaku gitu gimana? Bu, apakah Ibu mengingat seseorang kok melihat saya seperti itu gitu? Mungkin Ibu sudah pernah lihat saya sebelumnya kayaknya, gitu kan, gitu aja. Ya, begitu ya. Wawalan bisa. Itu Bu Nurul, ya. Mohon maaf. Ya, makasih Bu ilmunya. Ya, sambil berdoa tentunya. Ini sama-sama. Terima kasih kepada Bu Nurul yang telah menyampaikan pertanyaannya dan juga dari Bu Nurul sendiri setelah ke materi sudah memberikan feedback dan juga jawabannya. Mungkin satu lagi pertanyaan ya, nggak pakai teori ya. Saya bukan ahli teori. Mungkin satu lagi pertanyaan mungkin dari peserta. Monggo yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Itu di kolom chat kayaknya. Saya sedang di kolom chat sepertinya kelihatan. Sambil mengingatkan kepada seluruh peserta untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Itu siapa ya? Dari siapa itu Mbak Reva? Ada termasuk introvert Bu apa itu? Dari Bu Rina Sukun, Bu.
Iya. Mungkin saya bacakan nggih. Masya Allah ilmunya barakallahu fiik Bu Nurul. Jujur saya termasuk introvert Bu. Jadi untuk memulai pembicaraan saya agak malu. Apalagi kepada tokoh, deg-degan duluan jadi kaku gitu Bu. Tipikal orang-orang introvert itu memang agak susah nih Bu untuk memulai pembicaraan dan juga topik gitu. Ada Ya masukan mungkin Bu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kita sudah merasa sakit duluan gitu. Saya introvert. Udah hapus aja itu dulu. Saya makhluknya Allah gitu. Dikasih mulut ya, dikasih bisa ngomong alhamdulillah. Ya Allah, bantu saya untuk bisa ngomong dengan baik ya, seperti doanya Nabi Musa tuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, begitu. Amin. Bolak-balik doa itu kan nggak apa-apa, insya Allah lah nanti Allah akan berikan kemudahan. Itu Nabi Musa kan juga begitu kan. Ya Allah beri aku Haruna Ahi untuk bisa membantu saya menjelaskan komunikasi itu. Nah, gitu. Berdoa gitu. Kalau kita cuma ngomong sedikit tapi orang langsung paham misalnya. Nah, itu ya memang harus berdoa dan berlatih ya, berdoa dan berlatih. Berlatih dan berdoa. Itu tadi loh katanya Pak Heri ya, Ketua DPC PKS Sukun. Dulu sepeda motor juga, naik sepeda motor nggak bisa, naik sepeda ini sepeda mini, sepeda pancal, ya nggak bisa. Tapi begitu bisa cul-culan. Masya Allah. Jadi kalau kita udah bilang nggak bisa dulu, saya ini introvert, itu yang dibesar-besarkan, mohon maaf ya, itu akhirnya akan menjadi barier, penghalang gitu. Sudahlah, sama semua Allah akan berikan. Kemarin lihat nggak itu, siapa yang di Milad PKS, di acara Milad PKS ke-20 itu kan ada anak kecil namanya Neja ya? Naja. Masya Allah, dia diberikan takdir yang seperti itu ya. Apa kerusakan otak atau apa itu. Tapi dia bisa menghafal Al-Quran pada umur 8 tahun plus artinya. Coba bayangin, saya lihat itu Masya Allah. Rasanya malu gitu ya. Kita yang alhamdulillah gitu bisa ngomong, otaknya nggak apa-apa, alhamdulillah. Hafalan yang depan hafalan, yang depan hafal, yang belakang lupa, yang hafalan belakang, yang tengah lupa dan seterusnya. Saya malu ya. Ini apa karena kurang sungguh-sungguh atau bagaimana? Itu lagi apa siapa tausiahnya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf itu saya senang ini karena kena singgung gitu ya. Kenapa ibu-ibu itu kok belum hafal Al-Quran bisa jadi? Karena bisa jadi kenapa anak-anaknya lebih mudah menghafal Al-Quran karena anak-anaknya sabar gitu ya. Karena anak-anaknya bisa sabar. Sabar apa? Ya sabar menghafal, sabar setoran. Ibunya enggak. Astagfirullahaladzim. Nah itu lagi. Jadi makanya ya, ibu-ibunya enggak sabar hafalan. Belum ya, bukan enggak. Kita juga pingin tapi belum ya. Insya Allah setelah inilah kita berusaha terus ya, sabar menghafal, sabar setoran. Nah, kalau anak-anak misalnya sabar menghafal, sabar setoran ya, sabar setoran ke ustadz ya, ya gimana gitu. Jadi itu disebutkan kita ini banyak alasan gitu. Makanya saya ingin memberikan masukan kepada diri saya sendiri, jangan banyak alasan ya, Rum gitu. Jadi harus terus itu kita beritahu. Nah, kalau kita itu tadi saya introvert, ya saya bilang kita bilang aja pada diri kita, kamu harus sembuh ya. Insya Allah penyakitmu bisa sembuh gitu. Dengan izin Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Bismillah. Gitu. Udah nggak ada introvertan sama makan nasinya gitu. Sama makhluk Allah gitu. Insya Allah Allah bisa berikan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim, ngomong aja. Makanya kalau ada orang ngomong, nanti kalau ada yang punya anak ngomongnya ini itu gitu, diam dulu, dipikir, keluar langsung ngomong. Dipikir dulu nggak apa-apa, pelan-pelan tapi lancar. Nah, misalnya begitu.
latihan. Ya, coba, diem dulu, nggak apa-apa. Saya minta waktu 5 detik, 10 detik untuk berpikir. Ya, sudah, langsung ngomong. Nah, latihannya begitu. Kalau bingung topiknya, ya dengerin dulu aja, Bu. Saya mau belajar nih sama jenengan. Kenalkan nama saya. Dicatat dulu nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, saya masih belajar nih pakai catatan ngomongnya. Lihat catatannya. Nggak apa-apa, nggak usah malu, biarin aja. Santai aja. Ya, semua orang juga awalnya begitu. Saya dulu waktu ngomong pertama kali ini juga rahasia. Ya nggak bisa tidur awalnya. Ya. Aduh, bingung. Wes, Bismillah gitu. Terus pokoknya berdoa. Ya insya Allah. Ya Allah akan bantu. Allah akan bantu. Bingung topik, ya banyak-banyak baca lah tentang topik-topik berkomunikasi itu kan sekarang banyak. Dialog. Gitu ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nurul atas feedback yang telah diberikan. Waktu sudah mulai berakhir. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh penanya dan juga yang telah memberikan feedback dalam materi kali ini. Mungkin sedikit saya rangkum nih dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Nurul tadi tentang teknik membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, yaitu yang pertama kita harus tahu nih esensi dan juga pentingnya kita dalam membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat itu. Tujuannya apa, esensinya apa. Kemudian kita juga harus bisa menentukan siapa tokoh masyarakat yang harus kita bidik atau kita sasar. Yang ketiga, teknik membangun komunikasi itu meliputi atau kita perlu untuk mencari terlebih dahulu terkait misalnya data-data tentang tokoh tersebut. Kemudian topik pembicaraan apa sih yang cocok dengan tokoh masyarakat terkait. Yang ketiga ada sisi yang bisa diajak untuk kerjasama dengan tokoh tersebut, misalnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Mungkin yang terakhir juga tentang teknik membangun komunikasi ini yang perlu kita cari terlebih dahulu dengan tokoh terkait adalah finishing touch atau tindak lanjut komunikasi tersebut. Jadi perlu adanya follow up ketika kita sudah menjalin komunikasi dengan tokoh terkait. Sudah berakhir untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Kepada Bu Nurul dan juga Pak Iqbal tadi, silahkan bisa klaim door prize kepada panitia melalui nomor yang akan dikirimkan di kolom chat. Begitu nggih? Jadi ada door prize kepada penanya dan juga yang telah aktif memberikan respon atau feedback kepada selama penyampaian materi tadi. Nomor akan dikirimkan melalui kolom chat kepada Bu Nurul dan juga Pak Iqbal. Mohon untuk nanti setelah acara bisa mengklaim dan juga menghubungi nomor terkait. Seperti itu. Sebelum acara PPW pada malam hari ini diakhiri dan juga memasuki di sesi doa, silakan kepada seluruh anggota Pratama PPW pada malam hari ini untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bu Ida, apakah sudah siap? Mungkin nanti Bu Ida bisa memberi hitungan, 1, 2, 3, sambil menunggu yang lainnya untuk bisa menyalakan kameranya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nurul selaku pemateri dalam acara PPW Pratama pada malam hari ini. Semoga segala ilmu dan juga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat kepada seluruh peserta pada malam hari ini. Monggo kepada seluruh anggota dan juga peserta di Zoom ini untuk bisa menyalakan kameranya. Saya serahkan ke Bu Ida. Mic-nya Bu Ida. Yang pertama, monggo. Bu Lili, Bu Nurma. 1, 2, 3. Layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Masa dek sih? Oke, insya Allah, Mbak.
Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh anggota Pratama yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara PPW pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara PPW pada malam hari ini sebelumnya dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Hasan. Monggo Pak Hasan. Mic-nya Pak Hasan. Mic-nya bisa dibuka dulu nggih? Halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Ya Pak, sampun. Oke. Sampun Pak Hasan. Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwati fillah, para kader Pratama Partai Keadilan Sejahtera se-Kota Malang yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho daripada Allah, dan juga aktivitas kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sejenak marilah kita kosongkan pikiran dan hati kita dari segala macam urusan keduniaan. Kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar apa yang kita niatkan pada malam hari ini kita hajatkan, diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami datang dan bersimpuh keharibaanmu. Untuk itu bukalah pintu-pintu maghfirah-Mu, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, dan bukalah pintu-pintu Rahman dan Rahim-Mu. Ya Allah, ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami. Sekecil apapun dosa-dosa itu, ya Allah, hanya Engkau yang mampu untuk memberi pengampunan, karena kami tahu Engkau adalah Maha Pengampun. Ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu, agar kami bisa lebih arif dan bijaksana dalam berdakwah dan bermuamalah. Ya Allah, berilah kami petunjuk, agar kami tidak salah di dalam melangkah, dalam mengarungi kehidupan ini, agar kami bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Berilah kami hidayah, agar kami senantiasa istiqomah di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang tersesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Karim, tanamkanlah di dalam jiwa dan hati kami keimanan dan ketakwaan yang kokoh, agar kami tidak goyah dengan tipu muslihat dan bujuk rayu musuh-musuh kami. Beri kami kesabaran, agar kami tidak lunglai di tengah perjuangan. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, tumbuhkan dalam kelompok kami
generasi muda dan penerus-penerus yang sehat jasmani rohani, kami mampu bersaing dalam penuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya kepadamu ya Allah kami bergantung, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Engkau adalah Zat yang maha suci, maka suci dan bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang tercela, iri, dengki, nifak, dan sombong. Isilah hati kami dengan sifat-sifat yang karimah, yang bersumber pada ikhlas dalam perjuangan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satukan hati kami dengan saudara-saudara kami menjadi satu ikatan yang kokoh dalam satu perjuangan demi menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ja'alna wa dhurriyyatina lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasan yang telah menyampaikan dan juga membacakan doa. Acara demi acara telah kita lewati bersama dalam serangkaian acara PPW pada malam hari ini untuk anggota Pratama. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh anggota Pratama yang telah hadir dan juga kepada pemateri. Saya selaku membawa acara, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan selama mendampingi acara pada malam hari ini. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada salah itu datangnya murni dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak boleh live. Saya mohon izin pamit nih. Oke, matur nuwun Bu Nurul. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Lagi.